Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural dan salam sejahtera. Sobat Tia 2, jumpa lagi dengan kami, tim Hati-Hati. Kali ini kami mendengar ada seorang wanita yang kesehari-hariannya hidup dengan bersahabat dengan ular. Dan pada umumnya, banyak wanita takut dan merasa geli bila bertemu dengan ular-ular itu. Tapi untuk wanita yang satu ini, justru dia malah bersahabat dengan ular. Ini semua terjadi karena adi kodrati. Dan ini semua membuat kami tim Hati-Hati merasa tertarik dan ingin meninjau ke lokasi. Ikuti kami. Oke Sobat Tia 2, kita tim Hati-Hati menuju Mbak Anis. Ayo ikuti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Anis ya Mbak ya? Iya, maaf Mbak ganggu ya. Ya. Kami dari tim Hati-Hati nih Mbak, ingin menanyakan menurut warga sekitar sini katanya Mbak suka bermain-main bersahabat dengan ular. Ini gimana Mbak ceritanya Mbak? Oh, kalau mau saya ceritain silakan duduk dulu. Oh gitu Mbak ya, Mbak bersedia ya? Yuk, oke. Makasih ya Mbak. Iya. Di mana Mbak? Di sini aja ya? Di sini aja. Ya. Maaf ya, Iya. ganggunya cuma. Ini, aduh, maaf ganggu nih Mbak ya. Iya. Ini kami dari tim Hati-Hati mendengar dari warga bahwa katanya di sini ada wanita ya yang bernama Mbak Anis, suka setiap harinya bermain dengan ular, dia bersahabat dengan ular. Nah, sebetulnya kan pada umumnya nih ya Mbak ya, Iya. perempuan ini kan dominan dia takut sama ular nih Mbak. Iya, betul. Bahkan kalau ngelihat ular tuh geli, besar maupun kecil. Iya. Tapi kok Mbak kok begitu berani gitu main dengan ular? Ini ada apa? Gimana Mbak ceritanya? Bisa nggak Mbak keberatan nggak Mbak tuh berbagi apa namanya Cerita. kisah ya dengan kami nih kira-kira Mbak? Bisa. Jadi ya, saya ceritakan ya. Iya. Dari awalnya itu emang saya geli, Iya. takut juga sama ular. Nah, saya dikasih mimpi. Jadinya Mimpi, Mbak, ya? mimpi, saya Iya. bermimpi gitu. Jadi awalnya saya lagi jalan di pinggir kali, Mhm. saya dicegat sama ular besar. Iya. Nah, di situ saya merinding, takut, ya kan. Ular itu bukannya menjauh, Ularnya nggak menjauh. iya, tapi malah mendekati saya terus. Oh malah mendekati Mbak. Iya, ngikuti terus kan. Nah akhirnya karena saya takut, saya lari. Mbak lari, ya. Saya lari sambil minta tolong, teriak ya kan, teriak Iya. minta tolong. Tapi gak ada orang Pak di situ. Nah akhirnya karena tubuh saya lemas, akhirnya saya terjatuh. Oh Mbak terjatuh? Iya, saya terjatuh. Iya. Nah ternyata ular itu semakin mendekati saya dan melilit tubuh saya. Tuh. Saya sih agak kaget juga ya, Iya. agak kaget juga. Tapi setelah itu ternyata ya ular itu bisa ngomong Pak. Bisa ngomong artinya bisa ngomong seperti manusia Iya, gitu Mbak? seperti manusia. Dia tuh berbisik sama saya, ke saya. Dia bilang katanya kamu jangan takut. Karena setelah kamu melihat saya, kamu tidak akan takut lagi sama ular. Gitu. Nah, terus ular pun nantinya bakal tunduk sama kamu. Dia bilang kayak gitu. Oh si ular ini? Iya. Dia, Akhirnya ya udah kan. Setelah itu saya terbangun dari tidur. dari tidur ya? Iya, dari tidur. Itu ular yang di dalam mimpi saya itu ada di samping tubuh saya. Nah, setelah itu saya kaget kan, terus dalam hati, kok aneh banget ya, ular dalam mimpi saya kok ada di sini gitu, di tempat tidur. Oh jadi kejadiannya Gitu. itu dalam mimpi, tapi ternyata setelah Mbak Anis bangun dari tidur, Iya. ular itu Ular sudah itu berada di ada, sisi Mbak. iya. Nah pas udah gitu,
saya juga penasaran kan, Iya. penasaran. Beberapa hari setelah mimpi, Iya. saya ke kebun. Mbak ke kebun. Iya, saya ke kebun karena saya penasaran gitu kan. Iya. Maksudnya emang saya juga kebetulan mau cari kayu bakar gitu, Pak. Oh iya. Nah, saya penasaran sama omongan si ular itu. Iya. Ya kan. Akhirnya, masa iya sih setelah ketemu sama ular kayak gitu, maksudnya saya bisa nggak takut gitu maksudnya. Iya. Nah, akhirnya udah kan. Ternyata emang pas saya ngambil kayu bakar, Iya. itu ada satu ular Ular ya. di situ. Saya beraniin karena si ular itu mandangin saya terus. Memandang. Iya, gitu. mandangin saya, Iya. lirikin terus saya kan. Ya nggak tahu lah ya. Iya. Iya. Apa karena saya emang yang GR apa gimana Iya. kan. Nah, akhirnya ya udah kan saya deketin. Itu juga dengan rasa nggak percaya diri gitu maksudnya. Iya. Karena takut. Ada rasa takut digigit. tetap ya, Mbak, ya? Iya, ada ada rasa takut geli-geli gitu ya. iya. Akhirnya ya udah mungkin saya positifnya gini sih. Oh, mungkin baik kali ular ini gitu Iya. kan. Akhirnya saya ambil. Akhirnya saya bawa pulang. Ya, suami saya juga heran gitu ya, gitu maksudnya. Kok kau pulang-pulang bawa ular? Bawa ular Iya, gitu. Iya. bawa ular. Kamu dari mana gitu kan? Akhirnya ya udah biarin lah, nggak apa-apa. Orang dia juga ngelirikin terus kan. Iya, iya. Akhirnya ya udah, biar aja. Jadinya bawa buat dipiara. Tapi ya saya juga nggak berpikir saya karena itu saya cuma positif aja, Iya. bukan karena mimpi itu Iya, gitu maksudnya. Jadi kayak gitu ceritanya Pak. Itu kalau saya boleh tahu ularnya besar apa kecil itu Mbak Anis? Pertama saya temuin itu kecil. Kecil ya. Iya. Iya. Yang pertama itu kecil. Pokoknya saya nemuin ular itu ada 3 tapi di beda-beda tempat. Oh, gitu, Pak. beda-beda tempat Iya. ya Mbak. Itu tadi kecil, tadi atas Mbak rawat gitu Iya. ya. Mau tanya nih Mbak, Iya. sebelum Mbak mendapatkan mimpi, sebelum tidur nih Mbak, sebelum tidur ada nggak tuh Mbak melalui Mbak ritual dulu atau Mbak istiqoroh dulu gitu untuk mendapatkan mimpi? Seperti gimana Mbak? Ada nggak Mbak? Oh, kalau itu sih saya nggak pernah ya. Nggak pernah ya, nggak. Iya. Karena kata mama saya pun, Iya. kata orang tua saya, Heeh. kan memang ada istilahnya keturunan gitu. Keturunan Dari ya mungkin buyut-buyut sebelumnya atau kakek gitu ya Mbak ya. kakek. Oh gitu ya, baik. Kayak gitu. Terus gimana lagi Mbak? Setelah Jadi itu? ya saya juga nggak ambil pusing. Iya. Karena apa? Saya cuma fokus sama kehidupan saya gitu, Iya. nggak mau ambil pusing mikirin yang lain-lain kayak gitu. Jadi ya udah, jadi mama bilang kayak gitu, ya udah. Terus saya tidur ya itu dimimpin. Oh, jadi mimpi itu mungkin ya Mbak ya, itu satu menitis Mbak Iya, ya dari iya. kakek, dari buyut kakek Iya. terus ke Mbak ya, tanpa melalui istiqoroh atau Iya, ritual betul, ya. betul. Nah, kami gini Mbak, pengen penasaran nih ya, Iya. penasaran. Kalau Mbak gak keberatan nih, boleh nggak nih Mbak kami tim hati-hati melihat sosok ularnya seperti apa Mbak? Boleh. Boleh Mbak ya? Boleh. Ya, Tapi tunggu, saya Mbak, ambil ya. dulu. Iya, ya. makasih ya Saya Mbak ya. dulu, Iya. Wih, aduh, ini Iya, luar biasa ini. ularnya. Oh, ini salah satu ini Ini salah satu. ini temuan di mana Mbak? Ini temuan di kebun. Di kebun. Iya. Kalau saya boleh tahu, ini jenis ular apa Mbak ini Mbak? Saya nggak tahu sih. Oh, Mbak nggak tahu nggak ya? Iya, iya, Tapi iya. kalau kata orang, Oh, ini sanca. sanca ya. Iya, Oh, tapi saya jenis nggak sanca. mikirin jenisnya sih. Iya, iya, Emang iya. karena nemu di Nemu, kebun iya. gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Bisa diperlihatkan di kamera Mbak? Bisa? Bisa. Ya, gitu. Nah, ini Saya mau ngalungin tadi itu Mbak, tapi saya takut Mbak berani nggak Mbak? Berani? Oh gitu ya. Sobat ya dua. Ini lihat Mbak Anis ya. Dengan ularnya. Tadi Mbak bilang ada 3 temuannya. Ada lagi nggak Mbak? Mohon maaf nih kalau selain ini. Ada. Ada ya Mbak? Bisa lihat Ada, lagi nggak Mbak? bisa. Iya, iya. Mbak, maaf nih Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. rada- Nggak apa-apa, saya sedang kok. Iya. Nah sobat ya dua, kita tunggu lagi. Sesaat lagi Mbak Anis akan mengambil ularnya satu lagi. Nah loh, tuh takut Mbak saya Mbak. Ini jenis apa lagi nih Mbak? Ini
nggak tahu juga. Oh, nggak tahu juga Mbak ya. Nggak tahu juga. Karena ini dapat dari empang. Empang ya Mbak Iya, ya. Mbak, ini juga nggak tahu Mbak jenisnya apa Nggak Mbak? tahu. Maaf Mbak, ini kok kelihatannya ada apa bekas apa Mbak? Luka, Luka, ini kayaknya kenapa sih, Mbak? Kayaknya sih mungkin apa karena dia digebuk orang apa nggak tahu juga gitu. saya. Karena Iya. pas nemuin emang udah seperti ini. Iya, seperti ini. Jadi ya saya bawa pulang aja. Mungkin dia minta dirawat ya Mbak ya? Iya. Disembuhkan dari lukanya Iya. itu ya? Iya, makanya ini lagi proses penyembuhan. Oh, itu proses penyembuhan Mbak? Iya, proses penyembuhan. Luar biasa. Karena saya juga luar biasa. kesian. Iya. Coba dihadapin ke kamera Mbak, biar sobat-sobat ya dua biar melihat ularnya. Oh, tadi Mbak katanya ada 3 temuannya Mbak. Ada satu Ya, lagi Mbak? Ada satu lagi. Boleh nggak Mbak? Kalau Nih, dibawa tadinya mau dibawa semuanya. Iya. Tapi takutnya repot. Oh gitu ya, iya. Jadi iya. saya satu-satu. Iya, mohon maaf Mbak ya repot Iya, ini. nggak apa-apa. Saya ambil dulu ya. Iya. Subhanallah, ini luar biasa. Ini yang paling besar. Ini paling besar Mbak ya? Iya. Wah, ini gimana ceritanya Mbak nih? Aduh, saya takut juga nih Mbak nih. Kalau ini Astagfirullahaladzim, saya astagfirullahaladzim, nemuin astagfirullah. ya di pekarangan rumah saya ini. Mbak sedang apa Mbak pada waktu itu Mbak? Bisa Saya lagi berbagi? nyapu. Terus Ini luar biasa ini. ular saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba ada lagi melingkar di sini. Iya. Makanya dia juga ngeliatin saya terus kan, ngeliatin Iya, saya iya. terus, apa dia mungkin minta tolong apa gimana, saya Iya. juga nggak tahu. Akhirnya ya udah saya bawa aja, saya Luar minta izin biasa. sama suami saya. Akhirnya dibolehin, Iya. makanya saya piara. Luar biasa ini, besar sekali nih Mbak nih. Aduh, ngeri juga nih. Ini saya nggak tahu. Nggak tahu jenis juga itu. Mbak ya. Oh, Ya, Ini. orang sekitar sini Iya. sih bilangnya ya emang sanca juga, Pak. sanca juga ya Mbak. Ya, sanca juga. Ini kalau ini dia punya kandang khusus atau gimana Mbak? Kalau Saya bikin kandang sih. Suami Kandang, saya yang iya, bikin iya. kandangnya. Oh. Tadinya memang pas saya temuin karena emang dia baik ya, ya saya tidur sama dia. Tidur sama ular Mbak? Iya. Itu suami Mbak nggak cemburu Mbak? Dia kok tidur sama ular nggak cemburu suaminya Mbak? Tadi cemburu. Oh gitu ya? Katanya apa? Kamu kok tidur sama ular terus? Iya, Kata iya, gitu iya. kan. Loh, kan kamu juga tidurnya sama saya, Iya, kan kayak iya. gitu. Oh. Ya udah besok-besok aku bikin kandang, kata begitu kan. Akhirnya ya udah dibikinin kandang, jadi dia sekarang tidurnya misah. Oh misah ya. Iya. Suami Mbak bikinin kandang sendiri untuk ular Iya, ini ya? betul. Oh gitu ya. Terima kasih Mbak. Oke Sobat ya dua, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Mbak Anis yang setiap harinya bersahabat dengan ular. Sebetulnya Mbak Anis ini juga dia menurut pengakuannya dia bukan seorang pawang ular, Iya. tapi dia mendapatkan ini semua dari mimpi, mungkin itu titisan dari buyut atau kakeknya. Jadi kalau Mbak Anis ini bertemu ular, itu kalau Mbak Anis memandang ular, nah ular itu langsung kelihatannya merunduk gitu ya Mbak ya? Iya, iya. Merunduk, nah, seperti minta minta perlindungan dari Mbak Anis ini. Oke, Sobat TH2, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mbak Anis, terima kasih ya Mbak Anis ya, Iya, sama-sama. atas kesediaannya mau berbagi kisah cerita, menceritakan tentang pengalaman Mbak Anis ini. Iya. Mudah-mudahan ini juga semua bermanfaat buat kita semua. Nah Sobat TH2, sampai jumpa lagi dengan kami dalam kisah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.